Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang diculik oleh ayahnya sendiri, di mana ayahnya ini sering bertindak kasar kepada ibu si anak alias mantan istrinya sendiri dan berencana untuk membawa si anak bersamanya. Dalam kereta tersebut terlihat juga ada seorang pria paruh-baya yang nampak seperti om-om biasa pada umumnya dan sama sekali tidak mencurigakan. Hot water, please. Hingga saat si ayah dan pria itu bertemu di bar kereta, si pria pun mengungkapkan tujuan dia di dalam kereta tersebut adalah untuk mengambil si anak dari ayahnya yang kasar. I would give him a chance to stop. Sontak hal itu membuat si ayah terkejut untuk kemudian menyuruh anak buahnya menyerang si pria. Dan inilah saat dimana kita bisa melihat si pria ini melakukan hipotesis prediksinya dan langsung menyerang ketiga pengawal tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik saja. Bagong kan? Hingga saat mereka berdua berhadapan, si pria pun menawarkan dua rasa sakit yang dia tawarkan dan si ayah harus memilih salah satunya. Pertama, rasa sakit yang menyakitkan. Dua, rasa sakit yang mengubah. Sensei Jackson. Setelah mengembalikan si anak kepada ibunya, pria itu pun kembali pada aktivitasnya sebagai seorang supir taksi online. Dan mari saya perkenalkan, pria ini bernama Robert Michael, mantan agen khusus yang memiliki keterampilan mematikan yang memutuskan untuk mengubur identitas aslinya demi menjalani kehidupan baru yang damai dan sendirian. Hampir sama seperti John Wick yang sudah lelah dengan harus terus membunuh dan terlibat dalam lingkaran gelap, Robert juga sebenarnya tidak ingin berada dalam situasi tersebut. Namun bedanya, Robert tidak bisa membiarkan orang-orang sekitar mengalami ketidakadilan untuk kemudian dia bertindak sebagai keadilan itu sendiri. Dan itulah yang sesuai dengan judul The Equalizer alias penyeimbang. Saat akan pulang ke rumah kontrakannya, Robert pun menyapa seorang tetangganya yang beragama muslim dan berhubungan baik dengan para tetangganya tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sisi lain kita akan diperlihatkan pasangan suami istri yang didatangi oleh beberapa penjahat, di mana si istri ditembak di bagian kepala tepat di depan sang suami. Lalu si penjahat menyuruh sang suami untuk memegang pistol tersebut dan menembak kepalanya sendiri. Entah siapa mereka dan apa tujuannya, yang pasti mereka bukan perampok dan kita akan tahu itu nanti. Kembali ke Robert yang mendapat orderan dari seorang pria kaya yang menitipkan teman wanitanya, di mana si wanita itu nampak terluka dan sangat menyedihkan hingga Robert memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Merasa ada sesuatu yang salah, Robert pun kembali dan mendatangi apartemen si pria itu. Kemudian bertanya, apa kalian sudah bersenang-senang? Apa kalian tahu nama wanita itu? Dan bagaimana keadaannya sekarang? Goblok, gue mau kalian kumpulin ponsel, dompet, KTP, kartu BPJS, dan akte keluarga kalian sekarang. Anything you might have used to record what you did there. Namun apa yang terjadi, mereka malah memilih untuk mengunci pintu dan menghajar Robert. Tanpa mereka sadari, Robert sudah memberikan pilihan yang simpel dan justru mereka malah memilih hal yang menyakitkan. Dengan kartu kredit milik pria itu, Robert pun melukai salah satu pemuda itu, kemudian menyerang yang lain dengan tangan kosong hingga membuat mereka mengalami patah tulang yang serius. Terakhir, Robert pun menghampiri pemuda yang tersisa, di mana pemuda itu merupakan anak mamah yang lemah dan terlihat menangis. Untuk kemudian Robert bertanya, tangan mana yang kau pakai untuk menyentuh surabi si wanita itu? Si pemuda pun mengulurkan tangan kirinya, kemudian Robert genggam dengan kedua tangannya, lalu dipatahkan hingga membuat si pemuda mengerang kesakitan. Mamam. Selesai dengan itu, Robert pun langsung pulang ke rumahnya, di mana di situ sudah ada teman lamanya yang bernama Susan. Ini orangnya. Dan jika kalian masih ingat di film pertama bahwa si Susan ini dan suaminya lah yang telah membantu Robert menyembunyikan identitas aslinya, sekaligus orang yang masih aktif di departemennya.
Setelah berbincang perihal kehidupannya, Susan pun pamit pulang karena harus menghadiri hajatan saudarinya di Ciamis dan naik taksi untuk sampai ke sana. Oh, hey. Airport, please. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Robert pun dikejutkan dengan kubun milik tetangganya yang sudah rusak, sekaligus terdapat coretan di dinding yang merupakan ulah dari para gangster tak bertanggung jawab. Kids. Tak ingin hanya ngejedog saja, Robert pun memutuskan untuk membersihkan coretan tersebut, dan tak lama muncullah tetangganya yang lain yang merupakan anak sekolah bernama Miles, di mana Miles ini hanya hidup sendirian dan bekerja serabutan untuk membiayai pendidikannya tersebut. Prime it before you paint it. They don't teach you that in art school? Ya, saat akan pergi bekerja, Miles menawarkan diri untuk membersihkan tembok tersebut dengan harga yang murah, dan dengan senang hati Robert pun menerimanya. Cash, Okay, cash. Dan seperti yang kita tahu dari film pertama, Robert selalu berbuat kebaikan untuk orang-orang baik di sekitarnya, dan hal itu dia lakukan agar lebih manusiawi dan membantu mereka dalam kehidupannya. Adegan berpindah ke rumah Susan, di mana dia terlihat sedang video call bersama suami dan rekannya, yang mana mereka sedang membahas kasus mengenai pembunuhan sepasang suami istri yang kita lihat tadi di awal, di mana pasangan tersebut adalah orang yang bekerja untuk agensi mereka. Mr. Calvert did work for us. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Brian, suami Susan, dan ini adalah Dave, rekan kerja mereka, sekaligus orang yang juga mengenal Robert dulunya. Adegan berpindah ke Belgia, di mana Susan dan Dave pergi ke sana untuk menyelidiki tempat kejadian perkara dalam rangka untuk mencari tahu penyebab tewasnya orang yang bekerja untuk mereka. Setelah itu, Dave dan Susan pun pergi ke hotel tempat mereka menginap dan akan melanjutkan penyelidikan esok hari. Saat akan naik lift, terlihat ada dua pemuda yang membawa tas besar sehingga membuat liftnya menjadi cukup sesak. Setibanya di lantai kamar, Susan pun pamit kepada Dave dan segera masuk ke kamarnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika dua pemuda tadi tiba-tiba mendorong Susan hingga kepalanya terbentur, kemudian melakukan tindak kekerasan kepadanya, dan meski sempat melakukan perlawanan, dua pemuda itu terus menghajar Susan habis-habisan dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Alhasil Susan pun dikabarkan tewas, dan tentu hal itu membuat Robert amat sangat terkejut. Dan anjir, salah bro, udah salah lo bro, macem-macem sama orang terdekat Robert. Gimana ya, kayak ada rasa kesal bercampur adrenalin gitu, karena sama kayak John Wick bro, Robert bukan tipe orang yang ingin kalian buat masalah gitu. Robert pun datang ke rumah Susan, di mana di situ ada Brian, suaminya, untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus menanyakan tentang kronologi kejadiannya. Dan sesuai informasi dari pihak berwajib, Brian pun mengatakan bahwa itu merupakan perampokan biasa dan masih dalam tahap penyelidikan oleh Interpol. Tak ingin percaya begitu saja, Robert pun terus membuat hipotesis di pikirannya dan memikirkan tentang semua kemungkinan yang terjadi. Di mana dia membawa beberapa barang milik Susan untuk kemudian mengambil memory card dari ponselnya dan mentransfer semua data ke laptopnya. Adegan berpindah ke apartemen milik dua pelaku yang membunuh Susan, di mana mereka tewas akibat diledakan oleh orang yang misterius, yang ternyata itu dilakukan oleh orang yang sama yang membunuh dua pasangan yang tadi kita lihat di awal. Hingga bisa disimpulkan bahwa kematian Susan bukan sekedar perampokan biasa dan sudah jelas memiliki keterkaitan dengan dua pasangan yang bekerja untuk agensinya. Sementara itu, Robert terlihat mencoba merata sistem kepolisian, di mana dia menggunakan data dan akun milik Susan untuk melihat semua bukti yang ada. Kemudian Robert melihat rekaman CCTV di dalam lift, di mana dia melihat Dave di sana dan dua pelaku yang nampaknya sudah mengetahui di lantai berapa Susan menginap. Tak
ingin membuang waktu, Robert pun mendatangi Dave dengan tujuan untuk menanyakan hal-hal mencurigakan sebelum Susan tewas. Dan bersama dengan itu, Dave pun dibuat terkejut saat melihat Robert karena ternyata Dave tidak mengetahui bahwa selama ini Robert masih hidup dan memalsukan kematiannya. Karena hanya Susan dan Brian yang mengetahui hal itu. Terlihat Robert memeluk Dave dengan erat yang menandakan bahwa mereka berdua adalah sahabat yang sangat dekat dulunya. Breathe. A long time over you. Wasn't my day. Setelah berbincang tentang kehidupan masing-masing, Robert pun langsung mengungkapkan apa yang dia tahu, bahwa para pelaku sudah mengetahui di lantai berapa Susan menginap, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa hal itu bukanlah perampokan biasa. She never pushed the floor number. I checked all the video. They pushed number 16. She didn't have to. Mendengar hal itu, Dave pun cukup terkejut dan bersedia untuk membantu apapun yang Robert butuhkan dalam mengungkap kasus Susan sahabatnya. Sorry, Mark. Singkat cerita, Robert sudah terlihat berada di kontrakannya, di mana dia melihat Miles bersama beberapa gangster dan diajak untuk pergi bersama mereka. Saat malam hari, Robert pun kembali melakukan analisa kasus, di mana dia terlihat sedang melakukan simulasi mengenai kasus yang dialami pasangan suami istri tadi dengan membayangkan berada di tempat kejadian perkara. Dan itu dia lakukan karena dirasa ada keterkaitan antara kematian Susan dengan pasangan tadi. Dan adegan ini mengingatkan saya dengan scene saat Sherlock Holmes melakukan hal yang sama saat mengungkap kasus Blackwood, si pesulap jahat di film Sherlock Holmes pertama tahun 2009 kalau nggak salah. Kalau kalian udah nonton sih. Singkat cerita, pagi pun tiba. Robert pun dikejutkan dengan tidak adanya Miles di sana yang sudah pasti sudah bersama para teman gangsternya. Dirasa hal itu tidak bisa dibiarkan, Robert pun menyusul Miles ke lokasi para gangster, di mana Robert kembali menggunakan kemampuan hipotesis prediksinya dan berhasil melumpuhkan penjaganya dengan mudah. Miles sendiri terlihat sedang bersama para gangster dan diminta untuk melakukan aksi pembunuhan malam ini, tetapi raut wajahnya menunjukkan ekspresi keberatan dengan hal itu. Don't come back without it empty. Shit. Let's go, Miles. Tak lama muncullah Robert yang membuat mereka semua terkejut dan memaksa Miles untuk pulang bersamanya. Miles pun terlihat tidak mau pulang dan ingin tetap bersama para teman gangsternya, hingga membuat Robert berkata, "Apa kau mau jadi pembunuh? Coba tembak aku sekarang." Robert pun menyuruh Miles untuk menarik pelatuk dan memintanya untuk menembak Robert jika Miles ingin benar-benar menjadi seorang pembunuh, tetapi Miles tidak bisa melakukannya. Come on, gangster. 5 pounds of pressure, that's all it takes. Dengan cepat Robert pun menodongkan pistol di wajah Miles, kemudian sosorongot tepat di wajah Miles hingga membuat Miles kebauan. Di situ Robert mengatakan bahwa hidup hanya sekali dan jangan sia-siakan itu. Ngerti sih ya? Use it while you're still alive. You don't know what death is. Karena Miles merasa bersalah, dia pun datang ke rumah Robert dan menyesali perbuatannya, di mana dia melihat tembok kontrakannya terlihat kotor dan mau membersihkannya dengan bayaran berapapun. Dan dengan senang hati, Robert pun menerima tawaran tersebut. Somebody's birthday? My daughter. Singkat cerita, Robert pun pergi bekerja dan mendapat seorang penumpang berbadan besar dan berbrewok, di mana penumpang itu bukanlah penumpang biasa, karena tiba-tiba dia mengeluarkan pisau, tetapi Robert berhasil membuat oleng mobilnya hingga serangan tersebut berhasil digagalkan. Dengan posisi duduk dan konsentrasi terbagi dua, Robert tetap bisa melumpuhkan penumpang itu dengan cepat dan cukup efisien. Setelah mengambil ponselnya, Robert pun membakar mobil serta penumpang jahat tersebut. Adegan berpindah ke si Dave yang terlihat sedang bersama keluarganya, di mana Robert tiba-tiba datang ke rumahnya untuk memberikan beberapa barang bukti mengenai kasus Susan. Dan yang mengejutkan adalah Robert sudah mengetahui siapa pelaku dari kasus Susan dan pasangan itu, yang tidak lain adalah Dave sendiri. Kaget kan? Everybody's looking to the bus's head. Nobody's safe. You.
Your family. Tell me I'm wrong, Dave. You gonna answer it? Lantas apa alasan Dave melakukannya? Ya apalagi kalau bukan cuan, selalu tentang cuan. Apa sih yang nggak penting selain cuan gitu? Ternyata setelah pensiun dari militer, Dave memilih untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan menjadi pembunuh bayaran dan menerima perintah dari orang-orang penting. Disappeared. Government shut us down. Pada awalnya mereka hanya diperintahkan untuk membunuh pasangan yang tadi kita lihat di awal, tetapi karena Susan yang menyelidiki kasus itu dan ditakutkan akan membongkar kasus ini, alhasil Susan menjadi target kedua yang mau tidak mau harus Dave selesaikan walaupun dia adalah sahabatnya sendiri. Anjing, gak ada setia-setianya bangsa. Bukan hanya itu, Dave ternyata tidak sendiri melakukannya, karena di sana ada 3 temannya saat di militer yang merupakan teman si Robert juga, yang mana mereka bertiga juga ikut bersama dengan Dave dan merupakan pelaku pembunuhan pasangan yang tadi kita lihat. That's what we do. We, Harry, Resnick, Kovac, all of us. Setelah semua terkuak dan mereka berempat saling mengetahui satu sama lain, ternyata hal itu tidak membuat Robert takut sedikit pun dan justru semakin semangat untuk membunuh mereka berempat. Dan itu terlihat dari wajah Robert yang tersenyum dengan santainya, seolah melihat mereka berempat sudah pasti akan mati. Nah, loh. So, I'm gonna kill each and every one of you. Setelah Robert pergi, Dave dan 3 temannya langsung pergi menuju ke rumah Brian untuk menghabisinya, di mana di situ Brian mendapat telepon dari Robert, sehingga saat Dave sampai di sana, Brian sudah berada di dalam mobil bersama Robert. Setelah itu Robert pun membawa Brian ke sebuah hotel untuk mengamankannya. Who's coming after me? Man who killed Susan. Karena tidak membuahkan hasil, Dave pun memutuskan untuk langsung mendatangi Robert di kontrakannya, yang kita tahu di sana ada Miles yang sedang mengecat dinding kamar Robert. Sehingga saat mereka sampai di sana, Robert pun dengan cepat menyuruh Miles untuk menuju ke lemari bukunya, di mana di situ ada tombol untuk masuk ke dalam ruang rahasia agar Miles bisa bersembunyi. Let us out. What, you want me to read it? Dan saat Dave sudah masuk, terjadi sebuah momen menegangkan di mana Miles terlihat sangat amat ketakutan saat Dave berdiri tepat di depan cermin 2 arah untuk kemudian menyentrinya dan akan menembak cermin tersebut. Namun karena Robert mengetahui gerak-gerik melalui CCTV live streaming, Robert pun dengan cepat menelepon Dave untuk mengalihkan perhatiannya dan menantang dia untuk datang ke rumah lama Robert. Hingga saat Dave dan teman-temannya sudah pergi, Miles pun perlahan keluar dari ruang persembunyiannya untuk kembali ke kamarnya sendiri. Namun apa yang terjadi? Dave tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan pistol di tengkorak si Miles. Sementara itu Robert pun terlihat sudah sampai di tepi pantai, di mana di situ merupakan rumah lama Robert dan mendiang istrinya, yang kebetulan sedang terjadi badai besar yang membuat semua penduduk di sana dievakuasi. Tak lama datanglah Dave dan ketiga temannya, di mana Dave langsung bersiap di posisi yang lebih tinggi, sedangkan ketiga temannya menyebar untuk mencari keberadaan Robert. Dan dari sini seperti biasa terjadilah adegan brutal yang dilakukan oleh Robert, dimulai dengan si Jenggot yang masuk ke sebuah rumah, di mana di situ sudah ada Robert dengan senjata para nelayan yang langsung menghantam kepala si Jenggot hingga tewas saat itu juga. Iya anjing, sadis ini si Robert nih. Tersisa 2 teman Dave yang berada di bawah, di mana mereka terus mencoba untuk menemukan Robert. Namun bukannya menemukan, justru Robert datang sendiri ke salah satu temannya yang lain, di mana Robert menggunakan pisau Eiger untuk menikam orang itu beberapa kali, kemudian menikam tulang rusuknya dan melukai lehernya hingga tewas mengenaskan. Lagi-lagi anjing. Tersisa 1 di bawah, dia pun menemukan temannya sudah tewas dan langsung kembali mencari Robert.
Robert sendiri terlihat baru saja memasuki rumah lain di mana di situ terdapat banyak sekali bahan kimia yang mudah terbakar untuk kemudian menyebar bahan kimia tersebut, sehingga saat teman terakhir Deb melemparkan peledak, dia pun terhempas dan terluka di bagian perut. Setelah menyadari bahwa semua temannya sudah mati, Deb pun menjalankan rencana cadangan di mana Deb sudah menempatkan Miles di dalam bagasi dalam keadaan terikat untuk kemudian mengancam Robert untuk membunuh Miles. Sadler. Tail light. Setelah beberapa tembakan dilayangkan, Robert pun dengan cepat menembak ban mobilnya hingga membuat tembakan Deb meleset. Dari situ terjadi hal yang sangat mengapeskan, di mana Deb terjatuh karena terkena kabel oleh angin badai yang sangat kuat hingga membuat kepalanya terbentur. Saat bangun, Deb pun dibuat emosi dan kehilangan posisi Robert yang ternyata dia sudah berada di atas sehingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Dengan tangan kosong dibarengi semangat sumpah pemuda, Robert pun menyerang Deb, di mana si Deb ini menggunakan pisau Eiger miliknya. Namun hal itu ternyata tidak membuat Robert kesulitan sedikit pun, dan justru membuat Deb harus tewas dengan cara yang sangat brutal, di mana tubuhnya ditikam dan lehernya digorok untuk kemudian dilempar ke lautan untuk dimakan oleh serigala laut. Setelah semua selesai, Robert pun mengeluarkan Miles dari bagasi dan melepaskan ikatannya, kemudian menikmati ombak sambil menunggu badai mereda. Beberapa hari setelah kejadian itu, Miles pun terlihat sudah memakai seragam di dalam bus sekolah dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya sebagai security Ramayana. Robert sendiri terlihat sedang ngajanteng di rumah lamanya, di mana dia memandangi pantai dan membayangkan kenangan terakhir bersama istrinya.